Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa insyaallah azza wa jal, ini majlis yang ke-6 dari majalis Mu'nis al-Jalis bi syarhil Yaqut an-Nafis. Kita akan melanjutkan pembahasan syarat-syarat kewajiban puasa yang berjumlah ada 5 yang beliau sebutkan. Kita sudah ambil satu kewajiban atau satu syarat di antara syarat-syarat kewajiban puasa, yaitu al-Islam. Kemudian juga kita sudah ambil syarat yang kedua dan kita belum selesai membahasnya, yaitu at-taklif, yang artinya adalah meliputi 2 hal, al-bulugh wa at-tamyiz. Al-bulugh wa at-tamyiz. Sehingga lawan dari al-bulugh adalah as-siba, dan ini sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah lawan dari at-tamyiz. Lawan dari al-bulugh itu adalah as-siba, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah lawan dari at-tamyiz. Dan lawannya yang disebutkan atau beliau sebutkan ada 3, yaitu al-junun, was-sukr, wal-ighma. Lawan dari al-mukallaf atau lebih khusus lagi al-mumayyiz atau al-aqil, lawannya ada 3, yaitu al-majnun, was-sakran, wal-mughma alaihi. Kita baca apa yang beliau sebutkan. Qala al-muallifu hafizahullah, wa la yajibu 'ala al-majnun was-sakran haythu lam yata'adda kullun minhuma bima kana sababan fi zawal at-tamyiz, fa in ta'addaya bidzalika wajaba 'alayhima as-shawm fayaqdiyanihi ba'da al-ifaqah. Thumma qala wa amma al-mughma 'alayhi fas-shawmu wajibun 'alayhi mutlaqan sawa'un ta'adda bima kana sababan lil ighma'i am la. Kita jelaskan dulu apa yang beliau sampaikan atau yang beliau tulis. Kata beliau hafizahullah, lawan dari at-tamyiz itu ada 3. Yang pertama al-majnun atau al-junun. Seorang yang gila, maka kata beliau tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, sebagaimana juga tidak diwajibkan untuk mengganti puasa apabila gilanya bukan karena ulah yang dilakukan, tapi apabila gilanya disebabkan oleh ulahnya, oleh perbuatannya sendiri, maka diwajibkan untuk mengganti. Jelas? Saya ulangin. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan orang gila. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan orang gila. Apakah diwajibkan untuk puasa dengan artian dia nanti diwajibkan untuk mengganti atau tidak? Maka jawabannya, apabila gilanya bukan disebabkan ulahnya sendiri, atau yang bahasa dalam fikihnya disebut dengan ta'addi, dengan perbuatannya dirinya sendiri. Apabila gilanya bukan disebabkan karena ulahnya sendiri, maka tidak diwajibkan baginya mengganti puasanya. Tapi apabila gilanya disebabkan oleh
ulahnya sendiri atau perbuatannya sendiri yang membuat dirinya gila, atau yang disebut dengan ta'addi, maka di sini apa? Maka di sini diwajibkan baginya untuk mengganti puasa. Ya kan? Itu kata beliau, wala yajibu 'alal majnun haitsu lam yata'adda. Fa in ta'adda wajaba 'alaihi shaum. Fayaqdiyanihi ba'dal ifaqah, setelah tersadarkan. Ini keadaan yang pertama, yaitu siapa? Al-majnun. Keadaan yang kedua, as-sakran. Keadaan yang kedua adalah as-sakran. As-sakran artinya orang yang mabuk. Mabuk disebabkan apa? Disebabkan minuman, disebabkan mungkin suntikan, ila akhirih. Intinya dia mabuk. Maka orang yang mabuk ini atau orang yang sakran ini, yang beliau sebutkan, kata beliau, as-sakran seperti keadaannya orang gila. Berarti apa? Berarti apabila mabuknya itu karena disebabkan oleh ulahnya dirinya sendiri, maka diwajibkan mengganti atau tidak ya? Maka as-sakran apabila disebabkan oleh ulahnya dirinya sendiri, maka diwajibkan untuk mengganti. Sebagaimana orang gila tadi, apabila disebabkan oleh ulah dirinya sendiri, maka diwajibkan untuk mengganti. Tapi kalau as-sakran tidak, mabuknya itu tidak disebabkan oleh ulah dirinya sendiri, artinya dia tidak ta'addi di situ, maka di sini seperti orang gila yang juga tidak diwajibkan untuk mengganti. Wadih? Jelas ya? Ini yang beliau sebutkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah al-mughma alaihi. Yang ketiga adalah al-mughma alaihi. Al-mughma alaihi berarti orang yang pingsan. Orang yang pingsan. Yang beliau sebutkan bahwa orang yang pingsan itu diwajibkan untuk mengganti puasanya. Sawa'an disebabkan oleh ulahnya dirinya sendiri atau disebabkan karena sesuatu yang bukan dari dirinya sendiri. Penyakit misalkan dia pingsan, disebabkan penyakit pingsan, disebabkan kecelakaan pingsan, bukan sebabnya dia sendiri. Bukan karena mungkin dia misalkan memukulkan kepalanya pada sesuatu, membenturkan kepala pada sesuatu sampai pingsan, itu berarti ulah dia sendiri. Maka entah itu karena ada ta'addi atau entah itu karena tidak ada ta'addi, maka seorang yang mughma alaihi diwajibkan untuk mengganti puasanya. Jelas? Maka di sini berarti ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Apa itu keadaan? Keadaan yang pertama adalah orang yang gila dan orang yang mabuk. Dan keadaan yang kedua adalah orang yang pingsan. Orang yang pingsan ini harus mengganti keadaan apapun. Jelas? Perhatikan baik-baik ucapan saya, harus mengganti. Saya tidak berbicara, atau beliau di sini hafizahullah tidak berbicara tentang membatalkan atau tidak membatalkan. Wadih. Harus mengganti. Kalau harus mengganti itu berarti yang membatalkan. Kalau nggak batal kenapa diganti? Wadih. Jelas ya? Kalau namanya mengganti itu berarti kelazimannya dia telah membatalkan. Tapi ingat, tidak semua yang membatalkan itu harus diganti. Seperti jadi contohnya di awal, orang gila yang bukan disebabkan ulah dirinya sendiri, apakah dia diwajibkan untuk mengganti? Tidak diwajibkan. Apakah puasanya sah dan batal puasanya atau batal puasanya? Jawabannya puasanya tidak sah dan puasanya batal, tapi tidak ada kewajiban untuk mengganti. Wadih. Perhatikan antara
dua permasalahan ini. Masalatul iftar atau al-fitr. Begitu juga masalatul butlan. Jelas? Baik. Ala kulli hal, itu yang beliau sebutkan. Ada 3 keadaan. Atau diringkas lagi menjadi 2 keadaan. Keadaan yang apabila disebabkan oleh ulah dirinya, maka dia harus mengganti. Keadaan yang apabila disebabkan oleh ulah dirinya, maka harus mengganti. Kalau tidak, maka tidak mengganti. Keadaan yang kedua, disebabkan oleh ulah dirinya atau bukan karena ulah dirinya, tetap harus mengganti. Keadaan yang pertama tadi siapa? Al-majnun dan as-sakran. Keadaan yang kedua tadi siapa? Al-mughma alaihi. Wadah, jelas apa yang beliau sebutkan? Jelas ya apa yang beliau sebutkan? Yang beliau sebutkan ini adalah yang disebutkan oleh Al-Bajuri alaihi rahmatullah di dalam hasyiyahnya. Al-Bajuri atau Al-Bajuri sama aja, boleh dua-duanya. Jelas? Bisa disebut Al-Bajuri atau Al-Bajuri. Apa yang beliau sebutkan di sini itu adalah yang disebutkan oleh Al-Bajuri dan dinukil oleh Ba'ish dalam Bushra Al-Karim. Dan dinukil pula oleh Ba'ish dalam Bushra Al-Karim. Apa yang dikatakan Al-Bajuri. Kemudian beliau nukil di sini. Hafizahullah. Jelas ya, ikhwan? Jelas? Baik. Lalu kemudian kalian bisa dilihat di bawah itu ada catatan kaki, begitu kan? Dan beliau menyebutkan tentang perbedaan masalah yang sakran. Perbedaan yang masalah yang sakran. Yang beliau sebutkan, menurut beliau ini adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Yang itu berbeda dengan pendapatnya Ibnu Qasim Al-Abbadi. Yang itu berbeda dengan pendapatnya Ibnu Qasim Al-Abbadi. Ibnu Qasim Al-Abbadi ini apabila di dalam buku-buku biasa disingkat dengan sin mim. Itu Ibnu Qasim Al-Abbadi. Ibnu Qasim Al-Abbadi ini berbeda dengan sahib Al-Fathul Qarib. Berbeda. Jelas. Itu Ibnu Qasim Al-Ghazzi Wal-Abbadi. Ingat, beda. Maka Ibnu Qasim Al-Abbadi ini yang biasa disingkat dengan sin mim. Itu maksudnya Ibnu Qasim Al-Abbadi. Beliau sebutkan bahwasanya orang yang sakran tadi apabila disengaja atau itu ulahnya, mengganti atau enggak? Wajib mengganti. Kalau bukan karena ulahnya, tidak wajib mengganti. Ini kata beliau pendapatnya Ibnu Hajar. Jelas. Tapi pendapatnya Ibnu Qasim Al-Abbadi, fa inna as-sakran indahu yajibu alaihi shaum mutlaqan. Menurut beliau, pendapat Ibnu Qasim Al-Abbadi adalah seorang yang mabuk itu apa? Itu diwajibkan puasa. Maksudnya mengganti. Menurut Ibnu Qasim Al-Abbadi, orang yang sakran itu diwajibkan mengganti puasanya. Sama saja hukumnya apabila itu disebabkan oleh ulah dirinya sendiri atau disebabkan karena yang lain. Wadah, itu pendapatnya siapa? Yang beliau sandarkan kepada sin mim, Ibnu Qasim Al-Abbadi. Jelas? Al-Bajuri atau Al-Bajuri rahimahullah menyebutkan di hasyiyahnya, setelah menyebutkan pendapat yang pertama, pendapat yang kata beliau pendapat Ibnu Hajar, kata Al-Bajuri wa huwal mu'tamad. Kata Al-Bajuri. Dan kata Ba'ishan wa sarraha bihi ha jim wa mim ra. Itu kata siapa? Ba'ishan. Wa sarraha bihi ha jim dan mim ra. Saya maksudnya
Ibnu Hajar Al-Haytami dan Muhammad Ibnu Ahmad Ar-Ramli. Mimra. Taib. Makanya kata Al-Baijuri itu adalah mu'tamad, dan kata Ba'ashin itu juga yang ditasrih oleh Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua, pendapatnya Sin Mim, yaitu Ibnu Qasim Al-Abbadi tadi juga disebutkan di dalam Ba'ashin. Taib. Ala kulli hal, pendapat ini sesuai dengan apa yang dinukil dari Al-Baijuri dan dinukil pula oleh Ba'ashin. Kemudian beliau nukil di sini. Wadih? Jelas? Baik. Pertanyaannya, apakah benar yang disandarkan oleh Al-Baijuri kepada Ibnu Hajar, atau lebih detailnya lagi, apakah benar ketika Al-Baijuri mengatakan wa huwal mu'tamad, ataukah juga benar apa yang dikatakan oleh Ba'ishin wa sarraha bihi ha'jim wa mimra? Ini yang kemarin saya katakan, ini masalah yang membuat saya berhenti cukup lama untuk mencarinya. Mengapa? Karena Muhammad Mahfuz At-Tirmizi alaihi rahmatullah menyebutkan sesuatu yang berbeda. Menyebutkan sesuatu yang berbeda. Yang mana sesuatu yang berbeda ini disandarkan kepada Ibnu Hajar. Bisa dilihat di Hasyiah At-Tirmizi dalam pembahasan ini. Beliau menyebutkan sesuatu yang berbeda. Beliau justru menyebutkan bahwasanya pendapatnya Ibnu Hajar itu adalah pendapatnya Ibnu Qasim Al-Abbadi. Artinya ta'addin atau tidak ada ta'addin itu sama-sama diwajibkan untuk mengganti. Jelas? Wadih. Lihat ada penyandaran yang berbeda. Al-Baijuri menyandarkan kepada mu'tamad, dan kemudian Ba'ishin menyandarkan itu adalah pendapat Ibnu Hajar, bahkan pendapatnya juga Ar-Ramli. Begitu. Dan kemudian yang bertolak belakang dan mereka adalah Ibnu Qasim Al-Abbadi. Sedangkan At-Tirmizi mengatakan justru pendapat yang mengatakan bahwasanya as-sakran itu harus mengganti dalam keadaan apapun. Maksudnya dengan ta'addi atau tidak ta'addi, seperti keadaan mughma alaihi, kata At-Tirmizi itu adalah pendapat Ibnu Hajar. Dan beliau menyebutkan nasnya, menyandarkannya di dalam kitab Al-I'ab. Dan itu juga zahirnya dari ucapan beliau di Al-Manhaj Al-Qawim, Syarah Masail At-Ta'lim. Wadih? Sehingga di sini saya bertanya kepada guru kita bersama, yaitu Dr. Labib hafizahullah. Apa sebenarnya yang terjadi dan siapa yang benar dalam nukilannya? Akhirnya setelah diskusi panjang, kata beliau, pembahasan ini atau masalah ini membutuhkan mutala'ah dan bahas yang lebih luas. Wadih? Lalu kemudian beliau menyarankan coba buka Tuhfah dengan 2 hasyiahnya. Begitu juga buka Nihayatul Muhtaj dengan 2 hasyiahnya, dan buka referensi yang lain. Lalu kemudian saya membuka referensi-referensi yang ada dari mulai hasyiah Asy-Syawramallisi terhadap Nihayatul Muhtaj, kemudian hasyiahnya siapa namanya, subhanallah, Asy-Syarwani. Baik, di dalam, dan Ibnu Qasim Al-Abbadi di dalam Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan seterusnya. Justru di sini semakin bertambah membingungkan. Artinya seakan-akan setiap masing-masing
mengklaim bahwasanya yang mu'tamad begini. Kemudian terakhir saya membaca di Hasyiah Asy-Syarqawi yang pada akhirnya Hasyiah Asy-Syarqawi juga menyimpulkan sesuatu yang hampir sama dengan apa yang disimpulkan At-Tarmasi walaupun tidak menyandarkan kepada siapapun. Ala kulli hal, ini yang saya katakan membutuhkan papan tulis. Dan yang lebih terpenting daripada itu semua, tentu kita perlu mentahqiq atau mencari sebenarnya siapa yang betul. Dan siapa yang benar dalam menisbatkan qaul? Apakah At-Tarmasi ataukah Al-Baijuri? Dalam menisbatkan ke Ibnu Hajar dalam Ar-Ramli itu tentu penting, tapi yang lebih penting adalah yang saya nanti akan tuliskan adalah ta'lilnya. Kenapa di sini terjadi perbedaan? Itu penting. Sebagaimana tadi pagi saya sebutkan perbedaan Asyuti dengan Ar-Ramli. Kenapa? Apa dasar masalah perbedaan itu? Karena hujjahnya di situ. Sedangkan aqwal dinisbatkan kepada imam itu tentu ilmu tersendiri, tapi kita juga penting untuk mengetahui ta'lilnya, alasannya kenapa. Dan ini yang membutuhkan papan tulis. Wadih? Baik. Maka kita perlu ketahui bahwasanya ini ada isinya ya. Baik. Panjang nih, dibuka bisa? Baik. Pertama, kita harus membahas dulu ada 3 yang kita bahas, yaitu al-junun, was-sukr, wal-ighma. Gitu kan? Al-junun was-sukr wal-ighma. Al-junun was-sukr wal-ighma. Baik. Ada 3 hal yang dibahas ini. Baik. 3 hal ini, al-junun was-sukr wal-ighma. Baik. Dilihat dari apa? 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, dan ini membuat kita harus mendahului pembahasannya padahal belum pada waktunya, yaitu pembahasan al-butlan wa adamihi. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Junun itu membatalkan puasa atau tidak? Sukr itu membatalkan puasa atau tidak? Kemudian ighma itu membatalkan puasa atau tidak? Jelas? Wadih? Baik. Kita mulai dulu dari al-junun. Dari al-junun. Baik. Gila, membatalkan puasa? Membatalkan puasa. Dalam seluruh keadaan. Mau dia sengaja, mau dia nggak sengaja, mau dia 1 jam, mau dia 2 jam, mau dia seluruh hari, bahkan 5 menit gila langsung batal puasanya. Ini nggak ada masalah ya. Baik. Berarti al-junun kita katakan apa? Yubtil, membatalkan. Kalau kasih begini berarti membatalkan ya. Baik. Kemudian yang kedua apa? Keadaan yang kedua itu as-sukr wal ighma, itu disamakan. Apakah as-sukr wal ighma ini membatalkan atau tidak membatalkan? Nah, di sini yang kita ketahui ada berapa? Ada 4 keadaan. Ya kan? Baik, pertama adalah at-ta'addi plus al-istighraq. Tahu ya maksudnya istighraq? Istighraq maksudnya seluruh siang. Maksud dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Maka di sini membatalkan atau tidak?
apabila ada ta'addi dan istighraq. Wadih. Membatalkan. Menurut siapa? Indal jami'. Wadih. Indal jami'. Baik. Kemudian yang kedua, adamut ta'addi dan adamul istighraq. Membatalkan atau tidak? Indal jami' tidak membatalkan. Indal jami' tidak membatalkan. Jelas? Adamut ta'addi, adamul istighraq. Yang ketiga, ini kan maklumat sabiqah ini. Maka tadi saya bilang murajaah yang ini. Seharusnya yang ketiga adalah at-ta'addi dan apa? At-ta'addi al-istighraq sudah tadi ya. Baik, at-ta'addi sama adamul istighraq, begitu kan? At-ta'addi dan adamul istighraq. At-ta'addi dan adamul istighraq. Artinya dia sengaja membuat dirinya mabuk dan sengaja membuat, misalkan dari malam hari dia minum mabuk, dia minum khamar sampai dia mabuk terus pagi, siang sampai terbenamnya matahari baru dia bangun. Berarti dia mabuknya seluruh siang. Sengaja atau tidak sengaja. Ini sekarang apa? Sengaja dia. Ya. Pembahasan kita apa? Ta'addi, sengaja. Baik. Kemudian adamul istighraq, tapi tidak apa? Tidak seluruh siang. Gimana jadi gambarannya? Sebelum subuh dia sahur. Saya sahur sebelum saya puasa saya minum khamar dulu. Karena nanti kalau saya siang saya nggak bisa minum khamar. Perpisahan dengan khamar dulu. Khamar dia minum. Habis itu dia mabuk. Subuh nggak sholat. Zuhur masih setengah waras. Tapi sebelum asar dia sudah kembali normal akalnya seutuhnya. Maka dia nanti qadha subuh, qadha zuhur. Ataknya seluruhnya wadih. Berarti dia terbangun sebelum apa? Atau tersadar sebelum apa? Sebelum terbenam matahari. Berarti adamul istighraq. Membatalkan atau tidak? Baik, kita fokus kepada Ar-Ramli dulu. Karena Ibnu Hajar di dua permasalahan ini ada dua qaul. Baik. Maka kata Ar-Ramli sini, apabila tidak adamul istighraq, maka menurut Ar-Ramli tidak membatalkan. Siapa ini? Ar-Ramli. Jelas. Lalu kemudian yang keempat apa? Berarti adamut ta'addi dan apa? Al-istighraq. Menurut Ar-Ramli di sini, Ar-Ramli membatalkan. Karena Ar-Ramli selalu mensyaratkan al-istighraq sawa'an bi ta'addin atau bi ghairi ta'addin. Jelas? Benar enggak maklumatnya yang kalian tulis sebelumnya? Sudah cocok kan? Baik. Jelas ya? Jelas ini mu'tamadnya Ar-Ramli begini. Kemudian Ibnu Hajar. Bagaimana Ibnu Hajar? Ibnu Hajar punya dua qaul. Di dalam dua masalah ini. Ada yang di sini bersama siapa? Kita singkat ya, hak jim. Di sini juga bersama hak jim. Ala qaul. Baik, ala qaul. Ini juga ala qaul. Salah satu pendapatnya. Dan ada pendapat yang lain yang bertolak belakang. Mengatakan apa berarti? Membatalkan. Dan di sini tidak membatalkan. Baik, ini pendapatnya siapa? Hak jim. Hak jim. Tahu ya hak jim siapa? Al-Haytami. Ala qaul. Dan di sini juga ala qaul. Baik, ini pendapatnya dikuatkan oleh Al-Qurdi juga. Dikuatkan oleh Al-Qurdi.
Baik. Dah jelas sampai di sini? Perhatikan di sini, fokus ya. Dah jelas? Benar enggak? Saya cuma enggak mau sebutkan kitabnya apa itu nanti, yang penting hafal dulu begini. Fokus kepada Ar-Ramli. Kalau sudah tahu Ar-Ramli nanti berarti ada Ibnu Hajar, ada qaul yang sama Ar-Ramli, ada yang berbeda. Di sini juga ada yang sama Ar-Ramli, ada yang berbeda. Jelas? Sudah jelas gambarannya? Ada 4 gambaran. Sekarang dia apa? Sengaja atau ulahnya sendiri membuat dia mabuk atau membuat dia pingsan dan menghabiskan seluruh siang. Yang kedua, tidak sengaja. Dia minum khamar dikira air putih. Sengaja nggak itu namanya? Nggak sengaja. Dia minum, mau sahur. Ini air putih nih. Masya Allah, dia ambil dari kulkas dikira air putih, langsung diteguk aja. Habis itu dia mabuk seluruh siang. Atau di sini yang gambaran yang kedua adalah adamut ta'addi, adamul istighraq, sebagian siang, maka tidak membatalkan. Kemudian at-ta'addi plus adamul istighraq, maka dia apa? Tidak membatalkan. Ya kan? Kemudian adamut ta'addi dan plus al-istighraq, maka dia membatalkan. Menurut Ar-Ramli, dan setiap Ar-Ramli di dalam 2 permasalahan yang terakhir ini ada Ibnu Hajar bersamanya dan ada juga Ibnu Hajar menyelisihinya. Qaulnya. Wadih. Jelas, ini hanya tikrarul ma'lumat. Ini sudah kalian ambil di Safina. Yang belajar muqaddimah baik lagi, yang belajar apa balik lagi. Ini tikrarul ma'lumat aja. Pengulangan. Yang lebih penting dari ini semua, ini kan kita baru menghafal qaul. Kita perlu ta'lil. Makanya di sini perhatikan baik-baik. Ada 3 keadaan. Ada al-junun, ada an-naum. Perhatikan baik-baik. Al-junun dan an-naum. Ini semua al-junun ataupun an-naum. Perhatikan, al-junun ataupun an-naum itu sama-sama bertolak belakang dengan at-tamyiz atau al-aql. 1 al-junun, 2 an-naum. Jelas? Bedanya di mana? Kalau junun itu zawal. Kalau junun itu zawalul aql. Sedangkan an-naum itu satar. Soal, kalau junun tadi membatalkan enggak? Membatalkan. Kalau an-naum, dari sebelum subuh tidur bangun dia pas isya, tidak membatalkan. Wadih. Kenapa saya bahas ini? Lihat, karena di sini ada tingkatan yang ketiga yang kita perdebatkan. Tingkatan yang ketiga yang kita perdebatkan. Apa itu? As-sukr dan wal ighma. Pertanyaannya di sini sebelum, kenapa di al-junun itu membatalkan? Karena junun itu zawalul aql. Baik. Dan zawalul aql itu berarti gila ini benar-benar menguasai akal. Bahkan bukan menguasai, menghilangkan, digeser dia akalnya. Jelas? Sedangkan an-naum, apakah dia benar-benar menguasai akal? Enggak, dia hanya menutup aja. Kalau dibuka, dibangunkan, bisa bangun. Kalau orang gila, kamu suruh sadar-sadar, ya nggak bisa dia kalau belum waktunya sadar. Menghilangkan totalitas akal itu. Tapi kalau dia itu tidur, menghilangkan totalitas akal, enggak. Dia hanya menutupnya. Kamu bangunkan, dia bangun. As-sukr wal ighma di posisi mana? Apakah dia zawal atau dia satar? Nah. Para ulama mengatakan bahwasanya as-sukr dan ighma itu adalah al-ghamr. Baik. Ghamrul aql. Ini yang susah saya artikan dalam bahasa Indonesianya apa? Li-ighmarihima al-aql. Apa ya bahasanya? Apa sudah di sana nak bahasanya? Yaghmurul aql. Baik.
Yaghmur akal itu ta'mim, dia seakan-akan intinya dia tidak menghilangkan, dia tidak menutupi. Gitu apa bahasa di tengah-tengah? Jelas, tidak menghilangkan, tidak menutupi. Baik. Perhatikan. Tidak menghilangkan, tidak menutupi. Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Makanya di sini hukumnya dia juga mengambil tengah-tengah. Ya kan? Hukumnya dia mengambil tengah-tengah. Lihat kalau junun. Sengaja dia dibuat dirinya gila. Batal nggak? Nggak sengaja dia dibuat dirinya. Batal nggak? Sesaat dia gilanya. Batal nggak? Seluruh hari dia gilanya. Batal nggak? Tetap batal terus. Junun dia. Naum. Sengaja dia tidur. Batal nggak? Nggak sengaja dia tidur. Ketiduran. Batal nggak? Nggak batal. Dia mau tidurnya satu hari sepenuhnya. Batal nggak? Enggak. Sebagian hari juga enggak. Lihat. Kalau ini lihat perinciannya di sini. Jelas. Sekarang at-ta'addi dan istighraq. Baik, perhatikan. Ta'addi 1, baik, dan istighraq 2. Lihat. Ketika as-sukr dan ighma itu mendekati gila, maka dia dikatakan seperti gila hukumnya. Membatalkan. Ketika sukr dan ighma itu mendekati tidur, maka dikatakan dia hukumnya seperti tidur. Maka dia manzilah bainal manzilatain. Dia satu tingkatan di antara dua tingkatan yang ada. Lihat sekarang. Ta'addi dan istighraq. Kalau dia itu sukr dan ighmanya itu istighraq. Perhatikan, apabila istighraq berarti seluruh siang. Itu lebih dekat ke gila atau lebih dekat pada tidur? Soal. Akalnya dikuasainya itu lebih dikuasai seperti gila yang itu hilang atau hanya tertutup? Kalau dia seluruh siang. Soal. Apa jadinya? Gila atau naum? Hah? Gila atau naum? Kaif ya Yazid? Al-junun atau naum? Al-junun. Jelas? Nah, wadih. Makanya di sana membatalkan dia, membatalkan. Lagi pula perhatikan. Berarti istighraq ini dia lebih mendekati apa? Berarti ada di sini apa? Istila, penguasaan terhadap akal. Istila 'alal 'aqli. Ada penguasaan terhadap akal. Jelas? Yang dia ini dekat kepada apa? Taraf gila. Seperti seakan-akan akalnya hilang. Ta'addi, ada ilah yang lain. Yaitu apa? Baik. Karena dia itu sengaja membuat dirinya. Subhanallah. Sengaja membuat dirinya apa tadi? As-sukr atau ighma. Sengaja membuat dirinya as-sukr atau ighma. Nah kita katakan taghlidhan. Untuk sebagai memberatkan hukuman kita katakan dia apa? Batal. Berarti di sini ada taghlidh. Pemberatan hukuman. Dikatakan batal. Kenapa? Kamu sendiri yang membuat dirimu pingsan. Kamu sendiri yang membuat dirimu mabuk. Kita katakan kamu muta'addi dan kamu batal. Asal ada istighraq. Jelas? Lihat ta'lilnya, ini penting. Sekarang kita lihat yang kedua. Adamut ta'addi dan adamul istighraq. Adamut ta'addi berarti dia menuntut untuk apa? Takhfif. Ya kan? Bukan taghlidh, keringanan. Dia nggak sengaja kok dia pingsan. Dia sakit pingsan. Dia mabuknya juga tadi dikira air putih, diminum dia. Nggak sengaja, dia nggak berdosa, maka diringankan. Takhfif. Adamul istighraq, tidak menyuruh sebagian siang. Berarti lebih kepada junun atau kepada naum? Pada naum. Jelas? Berarti istilah akalnya ini di sini ya kal junun. Dan di sini istilah akalnya seperti apa? Istilah akalnya seperti kan naum. Wadih, lihat. Nah, ini semua sepakat, nggak ada khilaf di sini. Karena jelas, wadih.
Yang menjadi perbedaan di sini, lihat di sini nih. Karena ada dua sebab yang bertolak belakang. Di sini, kalau kita melihat dari sisi ta'addi, apa jadinya? Taghlid. Kita beratkan, berarti kita katakan batal atau enggak batal? Kita katakan batal. Siapa suruh kamu sengaja? Seperti kan orang kalau dia sengaja memuntahkan, batal kan? Kalau enggak sengaja? Enggak. Jelas. Kita katakan taghlid, di sini ada pemberatan hukuman. Tapi kalau kita melihat adamul istighraq, lihat, kalau kita melihat adamul istighraq, nih sama di sini ya. Kita lihat adamul istighraq, maka lebih mirip pada gambaran yang satu atau dua? Mana adamul istighraq tadi? Satu atau dua? Dua. Berarti batal nggak? Batal nggak? Hah? Kalau ngelihat adamul istighraqnya, batal nggak? Enggak. Jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Lihat di sini. Makanya Ar-Ramli mengatakan apa? Hah? Apa kata Ar-Ramli? Tidak batal. Karena dia tidak mirip orang gila. Dia tidak istighraq. Jelas. Dia tidak istighraq. Sedangkan bagaimana dia ada ta'addi? Kata Ar-Ramli, jelas. Yang penting dia tidak ada istighraq. Wadih. Yang penting dia tidak ada istighraq. Sawaan dia ta'addi atau tidak ada ta'addi. Itu menurut Ar-Ramli dan salah satu pendapat Ibnu Hajar. Tapi Ibnu Hajar dan Al-Qurdi mengatakan, lah. Walaupun dia tidak istighraq tapi sini ada ta'addi, maka kita bebankan dia hukumnya, taghlid. Kita anggap dia batal. Jelas? Jadi menganggap dia batal itu bukan pertimbangannya adamul istighraq, tapi pertimbangannya apa? Ta'addi. Sedangkan Ar-Ramli dia mempertimbangkan itu batal, tidak batal. Karena apa? Adamul istighraq. Jelas ma'khadnya, jelas alasannya. Ini lebih penting daripada nisbatul aqwal. Jelas. Kira-kira kalian lebih cocok pada yang mana? Pendapatnya Ar-Ramli atau pendapatnya Al-Qurdi? Dengan Ibnu Hajar yang kedua. Hah? Istighraq atau ta'addi? Kalian lebih pada ta'addi atau pada istighraq? Hah? Gimana? Lebih menguatkan di mana? Nah, ini ada dua-duanya. Milih salah satunya, ada ulamanya gitu. Kita milih cuma taklidan aja. Bukan karena kehebatan kita, sama aja. Kamu pilih kemana? Oh, saya rasa lebih enak Ar-Ramli gitu. Atau saya rasa lebih kepada Al-Qurdi. Jelas? Baik. Lalu kemudian yang keempat, adamut ta'addi dan al-istighraq. Ar-Ramli selalu melihatnya di istighraqnya. Enggak istighraq, halas. Berarti dia tidak seperti orang gila, seperti orang tidur. Berarti enggak batal. Kalau dia istighraq, berarti dia seperti orang gila, berarti dia batal. Kan begitu kan? Adamut ta'addi. Ini adalah pertimbangannya Ibnu Hajar di qaul yang kedua. Karena di sini apa? Takhfif. Di sini istilah ala aqal kal junun. Jelas. Wadih. Baik. Makanya di sinilah ilahnya. Wadih, sebab jelas ilahnya. Syabab jelas ya? Baik, ini penting. Baik. Dari sisi apa? Di sini. Ala kulli hal, mau pendapatnya Ramli, mau pendapatnya Ibnu Hajar yang kedua, atau di sini juga ikut Ramli atau Ibnu Hajar, semuanya memiliki ta'lil. Semuanya memiliki ta'lil. Baik, wadih. Kalau saya pribadi, baik, saya lebih cenderung kepada pendapatnya Ibnu Hajar yang kedua di pembahasan yang ketiga, yaitu Al-Qurdi. Taghlidan alaihi. Dia membuat dirinya mabuk kok. Wadih. Jelas. Dia membuat dirinya mabuk, dia minum sengaja, habis itu terus kita, enggak apa-apa kamu setengah siang aja, yang penting yang lanjut yang lain sudah niat kan. Oh, saya dia nawaitu fardhus shaum Ramadan tapi dengan minum khamar. Sahurnya dia minum khamar dulu. Nawaitu shaum fardh Ramadan kada lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim, minum dia. Habis itu setengah siang sadar. Kita katakan, oh enggak apa-apa, puasamu salim. Puasamu salim, ma fi syai. Lanjut aja.
Nah, pendapat Ar-Ramli begitu. Ala kulli hal semuanya memiliki apa namanya pandangan. Wadih. Lalu kemudian istighraq. Istighraq di sini, baik. Antara apa Ar-Ramli tadi apa melihat dan kalau saya di sini istighraq. Baik, kita melihat apa? Kalau saya pribadi melihat sisi apa? Sisi kaljununnya. Jelas dia menjadi pembatal. Baik, dia menjadi pembatal. Perhatikan baik-baik, ini masalah batal dan tidak batal. Kita belum berbicara tentang masalah wajib mengganti dan tidak wajib mengganti. Itu masalah lain lagi. Wadih sampai di sini ya. Jelas sampai di sini. Baik. Selanjutnya adalah masalah pembahasan yang kedua, yang itu adalah pembahasan kita. Jelas pembahasan yang kedua yang itu adalah pembahasan kita. Tapi ini ditulis. Cepat tulis ya. Surah, kalau mau tulis surah. Atau kita balik aja papan tulisnya. Nanti kalian tulis. Balik aja. Tarik. Diputar. Tarik ke sana, dorong sana. Baik. Pembahasan yang kedua, masalah apa tadi yang kedua? Ini kan tadi apa? Al-butlan wa adam. Pembahasan yang kedua adalah wujubul qada. Wa adamihi. Wujubul qada wa adamihi. Jelas. Wujubul qada wa adamihi. Apakah diwajibkan mengqada atau tidak diwajibkan mengqada? Siapa? Ini pembahasan siapa ini? Majnun, mughma, sakran sama mughma. Jelas ya? Baik, kita bahas dulu yang pertama yaitu siapa? Siapa yang pertama tadi? Al-majnun. Ini pembahasan, lihat. Makanya bedakan batal dan tidak batal. Majnun dalam keadaan apapun dia batal. Tapi apakah wajib mengganti? Ini jawabannya. Majnun apabila apa? Muta'addin sama ghairu muta'addin. Kalau dia muta'addin, wajib mengganti atau tidak? Kalau ghairu muta'addin, tidak. Ini ma fi iskal. Jelas? Ini ma fi iskal, enggak ada masalah di sini sama sekali. Yang menjadi perdebatan atau yang menjadi masalah yang beliau nukilkan di situ. Jelas? Perhatikan. Baik, sekarang saya ingin minta kalian fokus kepada apa yang beliau nukilkan. Catatan di sini, ini adalah catatan siapa? Al-Muallif. Yang beliau menukil dari Al-Bajuri. Baik. Apa katanya? Baik, kita lihat. Ada siapa? As-Sukar dan ada Al-Ighma. Ada As-Sukar dan ada apa? Al-Ighma. Wadih. Baik. As-Sukar di sini, baik. Artinya as-sakran, ighma artinya mughma alaihi. Kata beliau apa? Muta'addin ghair muta'addin. Kalau muta'addin
Diwajibkan. Kalau ghair muta'addin tidak. Jelas? Perhatikan. Kalau sudah mulai bahas wajib mengganti dan tidak, itu berarti puasanya sah atau enggak sah? Puasanya sah atau enggak sah? Enggak sah. Perhatikan, bedakan. Baik. Contohnya muta'addin tadi. Muta'addin dan istighraq. Yang gambaran tadi pertama. Ada ta'addi dan ada istighraq. Batal kan puasanya? Ada ta'addi dan ada istighraq. Batal enggak puasanya? Batal. Wadih. Ada ta'addi dan ada istighraq. Batal enggak puasanya? Batal. Taib. Karena dia batal, apakah diwajibkan mengganti? Kata muallif atau kata al-Baijuri di hasyiahnya, muta'addin wajib dia mengganti. Wadih. Jelas. Sekarang ghairu muta'addin. Ghairu muta'addin. Ghairu muta'addin. Artinya apa? Tidak sengaja. Syukurnya tidak sengaja. Baik. Ghairu muta'addin. Gambaran yang membatalkan di mana ghairu muta'addin yang membatalkan? Ghairu muta'addin ditambah apa tadi di sana? Istighraq. Ghairu muta'addin istighraq. Menurut Ar-Ramli dia. Menurut Ar-Ramli batal enggak? Menurut Ar-Ramli batal enggak? Hah? Nah, batal kan? Menurut Ar-Ramli batal kan? Istighraq dan ghairu muta'addin batal kan? Jelas? Di sini pertanyaannya sekarang. Kan kalau muallif mengatakan ini pendapatnya siapa? Ibnu Hajar ya. Ini tafsil ini pendapatnya Ibnu Hajar. Kalau Al-Bajuri mengatakan ini yang mu'tamad. Baik. Ba'asyan ini penting untuk lil faidah kemudian hari. Mengatakan apa? Ini adalah pendapatnya Hajim dan pendapatnya Mimra. Langsung dua-duanya. Saya sebenarnya curiga. Ba'asyan ini jangan-jangan dia hanya i'timad atau bersandar dengan ucapannya Bajuri wa huwal mu'tamad. Lalu kemudian wasarraha bihi Hajim dan Mimra. Tapi kan asalnya seorang alim itu dia apa? Dia akan menukil dari sumber utama, bukan hanya nukil dari Bajuri. Itu husnudzannya. Tapi sebenarnya saya curiga, jangan-jangan memang ada kesalahan penukilan di sini. Jelas? Wadih. Taib. Kalau itu Ibnu Hajar, perhatikan baik-baik. Ghairu muta'addin dan istighraq. Ghairu muta'addin dan istighraq. Lihat, ghairu muta'addin istighraq. Ibnu Hajar batal enggak? Batal enggak? Ada dua pendapat. Ya enggak. Ghairu muta'addin dan istighraq. Ibnu Hajar batal enggak? Ada dua pendapat. Perhatikan butlannya. Butlannya di sini Ibnu Hajar ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan batal, seperti pendapatnya siapa? Ar-Ramli. Ditambah siapa ini? Hajim. Ala qaul. Ada yang mendapat juga pendapatnya Ibnu Hajar yang kedua, yang itu apa? Apa Hajim? Tidak batal. Kalau kita katakan tidak batal, ya benar. Dia tidak apa? Tidak wajib mengganti, kan begitu? Jelas. Tapi kalau kita katakan dia batal. Kalau kita katakan dia batal. Jelas. Kalau kita katakan dia batal, wajib mengganti enggak? Wahai Ibnu Hajar. Nah, menurut muallif Ibnu Hajar begini. Ghairu muta'addin, tidak wajib mengganti. Wadih, jelas gambarannya? Jelas, perhatikan baik-baik. Yahtaju ila tarkiz. Ulangin. Ada dua gambaran. Apa di situ? Ghairu muta'addin. Aina al-masaha? Aina huwa? Baik. Ada ta'addi, at-ta'addi.
Baik, at-ta'addi ya. Istighraq, adamul istighraq. Kemudian adamut ta'addi, istighraq, dan adam istighraq. Ya kan? Kan begini kan gambarannya? Ya enggak? Kita mau menyederhanakan nih, ta'addi sama ghair muta'addi. Baik. Kata muallif yaitu siapa? Syekh Abi Hamzah. Ibnu Hajar berpandangan bahwasanya kalau dia muta'addin maka dia wajib mengganti. Ya kan? Berarti di sini wajib enggak mengganti? Ya enggak? Ada musta'addi dan istighraq. Ada wajib enggak mengganti? Batal enggak? Ta'addi dan istighraq menurut Ibnu Hajar. Ala qaul batal. Ala qaul tidak batal. Ya kan? Itu menjadi muskil. Ala qaul tidak batal. Kalau tidak batal berarti harusnya apa? Konsekuensinya. Kalau tidak batal, konsekuensinya apa? Tidak wajib mengganti. Namanya juga tidak batal loh. Kenapa dia mengganti? Enggak batal kok. Kalau kita katakan dia batal baru di sini. Apakah wajib mengganti atau enggak? Kata Ibnu Hajar wajib mengganti. Ada muta'addi di sini istighraq. Ada muta'addi plus istighraq. Menurut Ibnu Hajar. Baik. Di sini dengan pendapat yang mengatakan batal. Kan ada kan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan batal? Sesuai dengan pendapatnya Ar-Ramli ada enggak? Berarti menurutnya di sini apa? Batal enggak? Batal. Tapi wajib mengganti enggak? Ada muta'addi? Tidak. Ada muta'addi dan adun istighraq? Wadih ini. Batal enggak ini? Ada muta'addi, ada mul istighraq. Batal enggak? Enggak batal berarti. Ya jelas enggak mengganti lah. Ngapain dia ganti? Jelas. Jadinya begini. Ini menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Ibnu Hajar. Menurut al-muallif. Jelas. Perhatikan. Ini pendapat Ibnu Hajar menurut siapa? Menurut al-muallif. Wadih. Jelas yang diwajibkan mengganti begini. Baik. Dan itu memang mafhum kalamnya beliau di dalam Tuhfatul Muhtaj. Di dalam Tuhfatul Muhtaj beliau mengatakan, kata beliau, yajibu 'ala as-sakran al-muta'addi. Itu ucapan beliau, yajibu 'ala as-sakran al-muta'addi. Tidak disebutkan yang ghair muta'addi. Habis itu terus lanjut yang lain. Yajibu 'ala as-sakran al-muta'addi. Perhatikan ini sakran ya. Ini sakran, bukan apa? Bukan ighma. Fokus sakran, syukur. Ini tadi gambarannya adalah jelas. Baik. Berarti mafhum kalamnya apa? Ghairul muta'addi la yajib. Ghairul muta'addi la yajib. Membatalkan atau enggak? Itu nanti perdebatan Ibnu Hajar sendiri. Ada qaul membatalkan, ada yang qaul tidak membatalkan dengan sesuai yang ada. Wadih. Jelas. Baik. Kemudian sudah jelas sampai di sini? Baik. Ini bahaya ini. Selanjutnya adalah ini muallif ya. Kalau as-syukur al-ighma muta'addi, ghair muta'addi, apa? Dua-duanya apa ini? Mengganti wajib? Wadih. Wajib. Kan di situ, amal mughma alaihi fakadza kadza. Jelas? Jelas ya? Baik.
Wadih. Saya sudah katakan muallif itu menukil dari Baijuri. Ba'ashan nampaknya juga demikian. Makanya saya katakan ini perlu mutalaah yang lebih jauh lagi. Baik, sudah jelas ini gambarannya? Baik. Sekarang yang saya dapatkan dari At-Tirmidzi. Begitu juga Asy-Syarwani. Syarwani ini Hasyiah 'ala Tuhfah, di sana lihat nanti. Begitu juga Syabramallisi. Tiga ini. Baik, tiga ini perhatikan baik-baik. Tiga ini perhatikan baik-baik. Tiga ini berpandangan bahwasanya as-sukar itu sama dengan al-ighma. Berarti hukumnya wajib mengganti dalam keadaan apapun. Wadih. Wajib mengganti dalam keadaan apapun. Seperti pendapatnya siapa yang beliau katakan di sini? Muallif Ibnu Qasim Al-Abbadi. Ya kan? Ya enggak? Kata muallif kan Ibnu Qasim Al-Abbadi mengatakan sukar itu wajib mutlaqan. Di sini, baik. Lihat. Wadih. Bita'addi atau bighairihi yajibul qada. Cuma nanti memang dipisahkan kalau dia ta'addi yajibul qada 'ala al-fawr, kalau ghair muta'addi yajibul qada 'ala tarakhi dan seterusnya. Wadih? Baik. Sudah jelas? Baik. Maklumat yang kalian pernah fahami sebelumnya, mana? Ini atau enggak ada semuanya? Hah? Soal saya tanyakan sekarang. Kalau tadi di depan udah jelas ya, itu maklumat insyaallah tidak ada yang berubah-ubah. Tapi yang di sini nih yang muskil. Atau bisa jadi, ini baru nampak sekarang, atau bisa jadi ketika Ibnu Hajar mengatakan, atau ketika muallif hadza mu'tamad Ibnu Hajar. Kan Ibnu Hajar mengatakan apa? Ada pendapat Ibnu Hajar yang ghair muta'addi itu tidak batal kan? Istighraq atau tidak istighraq? Berarti kalau tidak batal, memang tidak ada kewajiban mengganti. Berarti sesuai dengan apa yang dinukil muallif. Iya enggak? Kan kalau muskil, kalau seandainya kita anggap oh Ibnu Hajar ada pendapat yang lain yang mengatakan ghair muta'addi dan istighraq itu apa? Batal. Tapi kamu katakan Ibnu Hajar kalau dia ghair muta'addi tidak apa? Tidak wajib mengganti. Wadih. Baik, jelas. Ini baru nisbatul aqwal, belum ta'lilnya. Ini baru nisbatul aqwal, belum ta'lilnya. Baik, masih muat otaknya? Ini putar. Asy-Syarqawi, baik, saya untuk tambahkan lagi. Ini At-Tirmidzi Asy-Syarqawi, ini semuanya menisbatkan. Ya lihat, At-Tirmidzi menisbatkan kepada Ha'jim. Asy-Syarwani ini Hasyiah 'ala Tuhfatul Muhtaj, Ha'jim. Asy-Syabramallisi ini Hasyiah 'ala subhanallah, Nihayatul Muhtaj, Mimra. Bahkan ada yang wadih sekali di Nihayatul Muhtaj. Di Nihayatul Muhtaj ibarahnya mengatakan walau syaribal muskir lailan wa baqiya sukruhu jami'an nahar lazimahul qada. Katanya Syabramallisi, zahiruhu sawa'an ta'adda bisukrihi am la. Wadih kan? Lazimahul qada. Zahiruhu sawa'an ta'adda bisukrihi am la. Itu kata Syabramallisi. Jelas? Taib, ha jim imra. Jelas, lihat penisbatan qaul yang berbeda. Taib. Kemudian di sini saya tambahkan lagi Hasyiah Asy-Syarqawi yang juga berpandangan seperti yang di bawah ini. Artinya sukar itu seperti al-ighma.
Dan yang ma'ruf memang seperti itu. Tidak ada tafsil. Baik, yang saya ketahui tabaan. Ketika saya konfirmasi juga kepada Dr. Labib, kata Dr. Labib yang saya ketahui dan yang ma'ruf itu tidak ada dibedakan antara syukur dan ighma. Baik, tidak dibedakan. Kalau di sini kan dibedakan enggak? Kalau dia syukur muta'addi, wajib mengganti. Kalau dia syukur ghair muta'addi, tidak wajib. Walaupun batal, tapi tidak wajib. Kalau di sini ighma muta'addi, ghair muta'addi, wajib. Wadih. Jelas ya? Sekarang ta'lilnya. Ya Allah. Sudah enggak ada tempat lagi. Sudah enggak ada tempat lagi. Hah? Apa? Ambil satu lagi? Ayakallah. Baik. Sekarang di sini aja, ta'lilnya langsung di tempat. Majnun muta'addi, kenapa dia batal? Ingat tadi ta'lil di sana. Dia batal dia karena kalau majnun itu ghair ahliyatul khitab, wadih. Baik. Tapi kenapa di sini diwajibkan untuk mengganti? Kenapa diwajibkan untuk mengganti? Taglib. Kita kasih hukuman dia. Dia membuat dirinya sengaja gila. Dikatakan, oh kamu nggak sah puasamu karena kamu gila. Dan karena kamu membuat dirimu gila, maka kamu wajib mengganti. Tapi kalau ghair muta'addi, maka apa jatuhnya? Takhfif. Ya kan? Jelas pertimbangannya kenapa diwajibkan mengganti, kenapa tidak diwajibkan mengganti majnun. Jelas, wadih. Sekarang syukur. Menurut yang di Ibnu Hajar. Lihat ya, saya penisbatan lebih condong ke ini. Baik. Saya penisbatan lebih condong ke ini karena saya baca langsung dan seterusnya. Jadi lebih condong ke ini. Al-Baijuri, kemudian muallif menukil, Ba'asyan menukil kepada Baijuri. Semuanya kembali kepada Baijuri. Walaupun Ba'asyan mengatakan wasarraha bihi ha'jim mimra. Tapi saya sarraha di mana? Nah, mungkin saya yang belum sempat membaca seluruhnya. Wadih, mungkin aja. Tapi yang saya ketahui nukulnya benar seperti. Tapi ta'lilnya lihat. Lihat sekarang ta'lilnya. Lebih kuat yang dinukil ini atau ini? Secara ta'lil bukan secara penukilan. Secara sah hukumnya. Sekarang kalau dia syukur muta'addi. Lihat, syukur muta'addi. Kita di sini melihat muta'addi. Syukur muta'addi. Ayo jelas? Tadi kan di sini, mana tadi ya? Oh, di sini. Ta'addi dan istighraq. Istighraq lebih dekat kepada apa tadi? Hah? Kepada junun. Baik. Dan adam istighraq lebih dekat kepada apa? An-naum. Sama juga. Itu dalam sisi membatalkan. Sekarang wujubul qada, bukan dari situ dilihatnya. Kita ke ighma dulu. Ighma ini kenapa diwajibkan membatalkan? Bukan karena itu. Pertimbangannya karena ighma itu adalah nau'un minal maradi. Ighma itu kenapa dia diwajibkan mengganti? Karena ighma itu adalah bagian dari sakit. Orang yang sakit wajib mengganti nggak? Sengaja dia buat dirinya sakit. Dingin-dingin mandi, habis itu dia demam dingin tinggi gitu kan. Jelas? Nah, dia sengaja membuat dirinya sakit. Mengganti nggak? Nah, wadih ighma. Habis itu dia pingsan. Jelas? Seluruh harinya dia pingsan. Dia sakit, mengganti orang sakit. Sengaja sakitnya, nggak sengaja sakitnya, mau seluruh hari sakitnya, sebagian hari sakitnya. Jelas. Kalau dia batal atau dia membatalkan puasanya, wajib mengganti nggak? Wajib. Wajib dia mengganti. Berarti dia ta'lilnya kenapa dia wajib mengganti? Karena dia seperti sakit. Pertanyaannya sekarang, syukur di sini itu diarahkan ke junun atau diarahkan ke ighma? Wadih. Jelas? Berarti
Mana sudah susah saya cari ini. Taib, di atas ini. Berarti ada apa itu? Ada junun ya. Taib. 1 dan 2 ada apa? Ada ighma. Ighma kenapa wajib mengganti? Karena dia marad. Taib. Junun, kenapa dia tidak wajib mengganti? Junun tidak wajib mengganti kecuali dia ta'addi. Jelas. Junun dia tidak wajib mengganti karena dia ta'addi. Kenapa? Hah? Kenapa? Soal, kenapa sekarang? Kenapa junun tidak wajib mengganti? Junun kan juga bagian dari sakit. Nah, kan gitu. Oh ya, orang gila itu namanya sakit gila. Kenapa? Disebutkan junun itu, kenapa dia baik? Apa itu bacanya? Intifa'ul ahliyah. Intifa'ul ahliyah. Apa maksud intifa'ul ahliyah? Artinya, seorang yang puasa itu dikatakan ahlun lis-shaumi. Orang yang sah dia berpuasa. Ketika dia majnun itu intafa minul ahliyah. Dia orang yang tidak lagi sah berpuasa. Wadih. Seperti orang anak kecil yang tadi belum tamyiz. Seperti orang kafir asli. Orang kafir asli kalau dia puasa walaupun 1000 tahun, sah puasanya? Kenapa nggak sah? Orang gila walaupun dia tidak makan, tidak minum, pembatal puasa semuanya ditahan. Orang dia di penjara. Kalau nggak penjara ngamuk-ngamuk. Jelas? Nah, dia niatnya dia puasa. Saya insyaallah nawaitu fardhus shaum. Habis itu dia gila sebelum subuh. Masukkan penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai terbenam matahari. Keluar, alhamdulillah kamu selamat puasamu karena kamu tidak melakukan pembatal puasa. Dia gila itu sudah pembatal puasa. Jelas. Maka di sini apa? Intifa'ul ahliyah. Sekarang di sini ada apa? Yang tengah-tengah. Ini dia yang muskil. Yang muskil itu yang tengah-tengah itu. Syukur. Jelas? Apakah syukur itu dimasukkan ke marad, ighma, seperti ighma, ataukah dia lebih dekat kepada junun? Wadih. Jelas. Kita lihat sekarang muta'addin, dia syukur muta'addin. Secara perhatikan. Secara nyatanya orang yang mabuk itu lebih dekat kepada orang yang pingsan atau lebih dekat kepada orang yang gila secara nyatanya? Hah? Orang gila atau orang pingsan? Gila semua kalian? Bagi saya enggak. Loh iya, kalian milih gila semua kan? Bagi saya enggak. Kenapa? Karena normalnya orang pingsan itu bangun lagi. Dan normalnya orang mabuk itu waras lagi. Kalau orang gila? Iya kan? Siapa berarti yang gila? Tadi siapa yang milih? Jelas? Jelas? Berarti dia realitanya lebih dekat kepada apa? Ighma, karena dia ada akhirnya, ada batasannya. Jarang kan orang waras, nggak waras. Biasanya kalau dia mengenur gila, murni gila gitu. Bukan setengah-setengah. Rata-rata dia gila. Lihat orang yang jalan itu susah sembuhnya. Jelas? Walaupun ada orang stres, itu kadang gila, kadang enggak, tapi nadir sedikit. Berarti normalnya syukur itu secara realitanya lebih dekat ighma atau kepada junun? Ighma, karena dia ada akhirnya. Wadih. Maka di sini yang disandarkan kepada Ibnu Hajar, di sini kata muallif Ibnu Hajar. Ada muta'addin. Kata muta'addi itu fa in ta'addaya wajaba alaihim as-shaum fa yaqdiyanihi ba'da al-ifaqah. Begitu kan katanya? Sekarang
Realitanya memang dia dekat kepada ighma, tapi karena ada ta'addi, maka apa? Taghlib. Kita kasih berat dia hukuman. Jelas? Dia taghlib. Kan menurut Ibnu Hajar dalam satu pendapatnya, kalau dia sengaja, dan itu pendapatnya Al-Qurdi, dan saya katakan tadi insyaallah itu yang lebih saya condong ke sana, yaitu apa? Apabila dia sengaja dia mabuk, walaupun sebagian harinya, membatalkan atau tidak? Menurut Ibnu Hajar dan yang dikuatkan Qurdi, membatalkan. Berarti dia sekarang wajib nggak qadha? Dia sengaja di sini, wajib. Kenapa? Taghlid, berat, kasih dia, kita katakan batal, dia juga kita katakan harus ganti. Jelas? Baik. Kalau dia ghair muta'addin, berarti dia takhfif kan? Takhfif berarti kita kembalikan ke seperti apa? Seperti gila atau seperti ighma? Seperti apa? Seperti ighma. Berarti takhfif. Dan dia lebih didekatkan kepada ighma. Jelas ya? Kalau dia muta'addi, lebih dekatkan kepada junun, yang itu juga plus ta'addi. Ya kan? Kalau dia ghair muta'addi, maka didekatkan kepada ighma. Harusnya begitu. Jelas? Kalau didekatkan kepada ighma, lihat, kalau didekatkan kepada ighma, lihat, mengganti nggak? Dia wajib mengganti nggak? Wajib mengganti nggak? Wajib mengganti di sini. Ya nggak? Ta'lilnya berarti di mana? Yang di sini kan? Ya kan? Lihat. Kalau didekatkan kepada ighma, syukur itu lebih kepada ighma. Kalau dia apa? Ghairu muta'addin, didekatkan ke sini, maka dia apa? Maka dia tidak, maka dia batal dan apa? Wajib pengganti. Ini ta'lilnya yang di sini. Jelas? Jadi ta'lil yang di sini, kenapa syukur itu muta'addi itu seperti ighma, dan syukur yang tidak muta'addi juga seperti ighma? Kan di sini kan seperti ighma. Baik. Kalau syukur yang muta'addi wadih. Baik. Mereka menganggap bahwasanya syukur yang muta'addin, baik. Ini karena kecampur-campur saya ulangin dulu. Karena saya langsung pindah ke sini kan. Muskil jadinya. Baik. Di sini apa tadi? Ghairu muta'addin. Baik, lihat. Ghairu muta'addin di sini ada takhfif. Dan kemudian baik. Ini pendapat yang di sini ya. Dia juga dikiaskan kepada junun yang apa? Yang tidak ada ta'addi. Perhatikan baik-baik. Ini kan? Ini kiasnya ke sini. Dan ini kiasnya sini. Jelas? Jelas? Wadih enggak lihat gambarannya? Syukur muta'addin kiaskan dengan majnun muta'addin. Syukur ghair muta'addin dikiaskan dengan ghair muta'addin. Sudah jelas? Sekarang kali ini, kalau di sini gampang. Lah, kita menganggap bahwasanya syukur itu seperti ighma dalam seluruh keadaan. Ighma itu juga dalam seluruh keadaan. Seperti apa ini? Marad, sengaja nggak sengaja, maka dia harus apa? Harus mengganti. Alas. Wadih, dari mana sisi perbedaannya? Nih. Antara syukur itu lebih dekat kepada junun atau syukur itu lebih dekat kepada ighma. Kalau syukur ta'addi berarti seperti junun yang muta'addi menurut yang di sini. Kalau syukur yang tidak ta'addi berarti seperti junun yang tidak ta'addi menurut yang di sini. Menurut yang di sini, la, syukur itu lebih kepada ighma. Kalau dia ta'addi atau tidak ta'addi sama-sama aja. Dia apa?
seperti ighma marad. Wadih ta'lilnya. Habis setelah paham ta'lilnya, baru kalian nanti silahkan memilih. Sudah paham alasannya? Kira-kira mana yang lebih ini? Hah? Kira-kira mana? Soal, kira-kira mana? Yang pendapat ini, yang beliau nukil, yang dinisbatkan Al-Bajuri sebagai mu'tamad, atau pendapat yang ini? Jelas, kalau secara penukilan lebih condong kepada ini. Tapi secara ta'lil, nah, tinggal lihat masing-masing. Secara ta'lil. Secara ta'lil. Wadih. Jelas ya? Atau bisa nggak kita gabung dua madhab ini? Kalau dia syukur muta'addin, kita katakan taghlid, wajib dia mengganti. Syukur ghair muta'addin, kita katakan juga apa? Wajib dia ganti. Tapi kita kiaskannya bukan kepada majnun yang ghair muta'addin, tapi kiaskannya kepada ighma. Ya enggak? Paham enggak? Kita gabungkan dua madhab ini dengan ta'lilnya. Semakin mumet kan? Baik. Tadi saya ngomong sama salah satu kawan saya. Susah ternyata belajar madhabnya, kita balik arah aja. Tinggalkan semua ini isinya hawashi apa semua. Belajar lagi kitab Al-Wajiz. Gampang. Katanya, ya iya gampang. Maklumatnya cepat kita terima, tapi ilmunya nggak ada kata dia. Ala kulli hal, paham sampai di sini? Atau muskil? Baik. Kalau saya melihat secara ta'lil. Kalau saya lihat secara ta'lil, syukur yang muta'addin, karena ada ta'addi, taghlid, seperti gila yang muta'addin. Atau seperti ighma yang muta'addin, yang di sini. Yang di sini juga mengatakan sama aja. Yang penting kita sepakat syukur muta'addin itu seperti ighma atau seperti majnun. Wajib dia ganti. Kan bedanya di mana? Yang ghair muta'addin kan? Yang ghair muta'addin kan? Di sini masalahnya yang pendapat ini, syukur itu seperti ighma, udah begitu aja selesai. Jelas. Makanya dalam keadaan ta'addi tidak ta'addi sama aja, hukumnya seperti ighma. Tapi di sini misalkan, baik, ketika di sini saya mengikuti misalkan saya lebih condong kepada ta'lilnya ini, yaitu apa? Syukur. Karena dia ta'addi, maka dia taghlid, maka dia apa namanya? Diwajibkan. Kalau dia syukur ghair muta'addin juga diwajibkan karena dia mendekati kepada sakit ighma. Jadi beda ta'lilnya aja. Wadih di antara dua pendapat ini. Wadih. Allahu a'lam, paham atau enggak paham kalian, ilallahil mustaka. Ala kulli hal, kenapa saya harus ini sebutkan semua? Karena kita baca Mu'nis al-Jalis. Karena kalau kita nggak baca Mu'nis al-Jalis, kita baca misalkan Safinah, baca Muqaddimah, nggak perlu ribut-ribut ini semua. Nggak ada penisbatan la Ibnu Hajar, wala Ibnu Qasim al-Abbadi, wala nukil dari Bajuri, wala syai'. Wadih. Makanya syarah itu masih butuh hasyiah. Itu beliau Mu'nis al-Jalis, kita keluar dari majlis ini sudah ada hasyiahnya. Sahih. Yang kalian tulis itu semua jadi hawashi. Jelas? Oh ya, khalas. Baik. Wadih? Kan sudah ada tulisan catatan dari kemarin. Itu jadi hasyiah. Hasyiah atas Mu'nis al-Jalis. Kalau enggak beliau revisi. Baik. Kalau nanti cetakan berikutnya ternyata direvisi, ya berarti kita harus revisi juga hasyiahnya. Karena ada apa? Sekarang beliau sedang membaca ulang dan katanya akan merevisi pada cetakan yang berikutnya. Jelas. Taib. Ala kulli hal begini, silahkan yang masih paham dan masih nyantol dicatat ulang ini semua. Yang enggak, kelas. Ini saya enggak menukilkan. Saya tadi awalnya berpikir biar lebih menguatkan, saya nukilkan setiap ini dengan apa? Dengan kalamnya masing-masing. Qala Tarmasi, bla. Qala Syarani. Saya nukil di situ, tapi saya enggak tulis. Kelas. Taib, saya nukil di buku itu, saya tulis semuanya. Tapi di sini tadi tasjirnya. Wadih. Ala kulli hal, ini kata repot yang merekam pasti dia susah nih. Apa? Fadhal. Ada soal? Ada soal? Enggak ada? Baik, ala kulli hal jangan ada yang hapus ini, jangan ada yang di ini. Nanti di foto ya.
Anak nanti biar di-share di foto. Saya sendiri ngelihatnya bingung sendiri. Gimana saya nulis tadi? Ala kulli hal, fi soal ya kawan. Ini harus diulangi 100 kali. Insyaallah udah 100 kali insyaallah nyantol. Tapi yang lebih penting daripada itu semua saya katakan. Kemarin saya sedikit ditegur sama Dr. Labib. Ya akhi, jangan terlalu sibuk ente pendapat Ibnu Hajar atau pendapat Ar-Ramli penukilannya. Saya bilang kalau saya ngajar hanya matan yang enggak menyebutkan itu semua, saya enggak akan cari itu semua. Tapi saya lagi baca Munis al-Jalis dan saya kaget dengan nukilan ini. Saya baca ternyata di Baijuri. Alhamdulillah kita nggak baca Baijuri. Nah, bacanya Munis al-Jalis. Nah, saya baca ternyata ya sudah khalas. Berarti harus ada ta'liq di sini. Berarti harus saya cari. Dan kesimpulannya begini. Baik, wallahu alam. Saya sudah tulis kalamnya masing-masing di sini. Taib ini misalkan Ar-Ramli di Ghayatul Bayan mengatakan wa yalzamul qada' man ta'adda bi sukrihi. Mafhumnya kalau tidak ta'adda la yalzamul qada'. Itu yang dikatakan siapa namanya Ba'ishan ini tasrih. Saya lihat ini bukan tasrih, itu adalah mafhum. Bukan sharih al-kalam. Ila akhirih. Ala kulli hal. Malah saya lupa menulis pendapatnya. Oh, mana? Pendapatnya ini saya tulis. At-Tirmizi saya tulis. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Yang lebih penting dari itu semua adalah memahami fikih dengan ta'lilnya. Jelas? Kalau kalian sudah tahu dia batal atau enggak batal, ditaklilkan aja. Oh, dia lebih dekat kepada ini atau itu. Kenapa dia wajib mengganti? Lihat ya, beda antara ta'lilnya. Ketika dia tadi apa? Membatalkan, itu antara apa? Antara naum dan junun. Dan ketika dia wajib, antara apa? Antara junun dan apa tadi? Dengan ighma. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soal atau ada ta'liq atau ada ta'qib atau mungkin kalian punya ijtihad sendiri. Maksudnya dalam memahami ini gitu. Baik. Intinya apa yang beliau nukil itu fihi iskal. Baik. Dari sisi penukilan yang lain. Dari sisi At-Tirmizi, Asy-Syarwani, kemudian tadi siapa Asy-Syabramallisi, kemudian bahkan Asy-Syarqawi juga. Dan kenapa beliau mengatakan mu'tamadnya begini? Ila akhirih. Wadih? Ma fi soal, halas, saking banyaknya maklumat. Katanya Muhammad al-Jidhi, hafizahullah. Fahimta aw lam tafhami. Kan begitu selalu. Mafi soal halas. Mafi soal itu berarti ada dua kemungkinan. Ima sudah paham semua, atau nggak ada yang dipaham jadi nggak tahu yang mau sebelah mana yang ditanyakan. Tapi kalau saya husnudzon ya paham semua gitu. Tapi kalau suudzon ya enggak. Tayyib binaan 'alal qaulain. Di atas bangun husnudzon atau suudzon gitu. Jelas? Tayyib. Kalau nggak ada, saya minta ini dicatat ya. Ini faedah muhimmah sekali. Bagi saya ini faedah yang baru pun. Setelah saya mengajar atau membaca buku ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu. Justru saya tahu gara-gara ini kok ada maklumat yang berbeda dengan saya yang dapatkan. Awalnya saya tidak bisa membedakan antara iftar dengan wujubul qada. Lalu kemudian ternyata dibedakan antara wujubul qada dan iftar. Oh ternyata begini. Jelas? Dan akhirnya seperti itu. Wadih? Lihat ya.